di mana merusak tanaman bunga edelweiss. Mau nggak mau sih mereka harus bertanggung jawab sampai wilayah itu hijau kembali. Capek nanam bunga itu, butuh waktu yang panjang. Petani juga capek bolak-balik lahan itu. Terus enak-enak aja datang-datang bikin acara dikepot-kepotin motor, terus main rusak-rusakin, minta maaf kelar, nggak bisa. Biar apa Pak berobat di luar negeri Pak? Biar murah Pak. Di sini percuma Pak. Kalau murah, ya dikasihnya fasilitas murah juga Pak. Disuruh nunggu di UGD doang nggak dirawat. Mending di sana Pak, jadi Pak ya beda-beda tipis Pak, bisa sambil healing jalan-jalan. Halo Bor, kembali lagi di Riba Review Berita bareng gue si ahli Riba. Oke Bor, jadi seperti biasa, di episode kali ini gue akan bawain dua buah berita yang tentu aja selalu memicu amarah warga plus 62. Di berita pertama kali ini, Bor, ada berita yaitu di mana sekumpulan bedebah-bedebah ini merusak Taman Edelweiss, yaitu di mana event motor trail yang lo tahu jalannya ngangong-ngangong, udah gitu ngepot-ngepot, itu merusak tanaman bunga edelweiss di Ranca Upas, Kabupaten Bandung. Kan emang bedebah-bedebah ini otaknya pada di mana gitu? Kan tahu ini tempat dijaga banget, banyak tanaman-tanaman dilindungi. Harusnya sih ya panitia juga mikir ya kalau mau ada acara di situ jangan sampai merusak tanaman-tanaman yang benar-benar dilindungi. Nah, karena bunga edelweiss rawa ini rusak, Bor, ngebuat petani di sana ini nih marah. Parahnya lagi nih, yang bikin warga marah, warga sampai ngebakar hadiah event acara itu. Ya iyalah, mending menjaga alam dibanding lu harus datang ke tempat orang main ngacak-ngacak. Apalagi ketahuan di sana, di jalur motor itu nggak ada yang jagain. Ya kan panitianya juga sableng kalau kayak gini. Harusnya dijaga dong, kasih arah paling nggak kalau mau, batesin, jangan cuman tuh motor main didiemin aja. Yang membagongkannya lagi nih Bor, panitianya ini emang wadadidau. Ngemengnya sih 700 orang yang datang, tahu-tahu yang daftar 3.000 orang. Mana udah kayak gitu banyak peserta yang nggak dapat makan juga. Ini emang bener-bener nih panitia ini nih bener-bener harus dipertanyakan kejelasan acara ini nih. Udah ngerugiin peserta, ngerugiin wilayah konservasi alam, bikin ribut pula. Selain bikin warga plus 62 naik pitam, event ini nih bikin Bupati Bandung ini juga marah. Soalnya kata dia nggak pernah ngerasa ngasih izin untuk ngadain kegiatan event motor trail di Ranca Upas. Udah gitu panitia juga pakai logo Pemkab Bandung biar seolah-olah pemerintah mendukung. Wah, emang bermasalah bener ini nih penyelenggaraan ini nih. Udah nyatut-nyatut pemerintah juga padahal nggak ngasih izin. Nah sekarang akhirnya panitia sendiri kebingungan nih. Untungnya panitia nih udah minta maaf pada warga, kepada pemerintah juga, pihak-pihak terkait. Tapi kalau buat gua minta maaf aja nggak cukup. Ini mereka ini udah membuat suatu kesalahan besar di mana merusak tanaman bunga edelweiss. Mau nggak mau sih mereka harus bertanggung jawab sampai wilayah itu hijau kembali. Capek nanam bunga itu, butuh waktu yang panjang. Petani juga capek bolak-balik lahan itu. Terus enak-enak aja datang-datang bikin acara dikepot-kepotin motor, terus main rusak-rusakin, minta maaf kelar, nggak bisa. Pokoknya ini harus ditekenin juga nih. Kita harus bantu kawal juga nih biar si penyelenggara ini ngeberesin semua tanggung jawab akibat yang mereka perbuat. Oke Bor, sekarang kita masuk ke berita kedua. Di berita kedua ini, jadi Bapak Presiden kita yang terhormat ini, Bapak Joko Widodo kemarin sempat bete gara-gara data yang diterima beliau hampir 2 juta orang Indonesia kalau sakit ke luar negeri. Loh, Bapak kenapa harus bete Pak? Justru kesehatan kita terjamin
kalau berobat di luar negeri kan di sini tahu sendiri ribetnya kayak gimana Pak. Orang pakai kartu BPJS saja nggak boleh, dibikin ribet, malah sampai-sampai tunggu ada yang udah sekarat baru diurus. Giliran diurus, akhirnya langsung meninggal. Padahal kata Bapak Jokowi itu bilang sebenarnya fasilitas-fasilitas yang ada di rumah sakit kita ini, di Indonesia ini sudah memadai. Bapak, mohon maaf Pak, biar fasilitasnya ada, tenaganya Pak, tenaganya, SDM-nya ini nih, Bapak tahu sendiri Pak. Kalau ada yang sakit jantung disuruh nunggu dulu, sakit udah bener-bener yang harus ditangani disuruh nunggu dulu, dokternya belum ada. Jadi kalau di luar negeri Pak, dokternya ready stock semua Pak. Ya wajar lah Pak, jadi kalau pada berobat ke luar negeri. Jadi kalau Bapak Presiden yang terhormat ini mempertanyakan mau sampai kapan begini, ya sampai SDM kita mencukupi Pak, menyanggupi Pak, sampai birokrasi kalau pengen berobat itu dipermudah Pak. Jadi harusnya Bapak senang Pak, kita inisiatif sendiri berobat ke luar negeri. Kan kita bayar BPJS ibaratnya cuma amal Pak, dilayani enggak, cuma bayar doang. Ya kita inisiatif Pak, berangkat ke luar negeri sendiri, ngurus visa sendiri, ngurus paspor sendiri. Biar apa Pak berobat di luar negeri Pak? Biar murah Pak. Di sini percuma Pak. Kalau murah, ya dikasihnya fasilitas murah juga Pak. Disuruh nunggu di UGD doang nggak dirawat. Mending di sana Pak, jadi Pak. Ya beda-beda tipis Pak. Bisa sambil healing jalan-jalan. Jadi mungkin niat Pak Jokowi sebenarnya bagus banget Pak. Jujur nih, saya mendukung banget sih Pak. Biar devisa negara kita nggak hilang. Dari yang Bapak Jokowi sampaikan juga, 165 triliun itu hilang gitu aja karena yang berobat ke luar negeri. Ya makanya Pak, mohon diperbaiki juga Pak. Emang rumah sakit pada nerima BPJS, mau rumah sakit yang keren, mau rumah sakit yang kecil, ya cuman jangan dipersulit Pak. BPJS tetap selalu dianggap remeh Pak, disangka kita cuma pengen cari gratisan dapat pelayanan rumah sakit Pak. Padahal kan fasilitas kesehatan itu hak setiap warga. Jangan sampai warga yang sakit ini dipersulit untuk berobat doang Pak. Belum lagi yang kayak di daerah-daerah terpencil Pak, aksesnya susah banget, masih bikin ribet. Semoga ke depan ada langkah konkret juga yang bisa dilakukan pemerintah untuk memfasilitasi kesehatan masyarakat Indonesia ini. Tentunya dengan biaya yang terjangkau, pelayanan memuaskan, dan devisanya bisa tetap berada di Indonesia gitu. Oke Bon, sekian Riba pada episode kali ini. Kalau lu punya opini lain yang berbeda dengan gue, bisa langsung komen di bawah. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, share ke teman-teman lo semua biar dapat update terbaru tentang Riba. Sampai jumpa di Riba review berita berikutnya bareng gue, si ahli Riba. Bye bye.